Selamat datang di channel Ayu Raksa. Baik teman-teman, di video kali ini saya akan memberikan berbagi pengalaman bagaimana membeli akuarium pada pertama kali. Nah, yang perlu diperhatikan ketika membeli akuarium, kalau teman-teman tertarik ingin pelihara ikan hias, usahakan beli akuarium atau tank yang besar sesuai budget teman-teman. Kenapa? Karena kalau sudah pelihara ikan, nanti 1 hari 2 hari pengen terus beli ikan. Jadi disarankan beli tank yang sekalian besar saja dan tentu sesuai budget. Kalau nggak ada budget kan sama aja ya, susah juga. Kemudian ini lihat ikan-ikan saya. Nah, kemudian untuk beli ikan bagaimana? Nah, ikan usahakan beli ikan yang murah dulu, tapi indah tentunya, yang bagus ya. Dulu saya pertama kali beli nih ikan koki ini nih, yang hitam sama yang oranye ini nih, yang oranye putih oranye. Nah, ini ikan pertama kali saya beli. Sekarang di rumah saya umurnya sudah 6 bulan. Nah, jadi beli dulu ikan yang murah dan juga tentu bagus juga ya. Kenapa? Nah, karena kalau pengalaman pertama kali takut-takutnya nanti ikannya mati. Nah, jadi kalau mati kan murah juga. Kemudian yang kedua, ikannya beli ikan yang baby, yang kecil saja belinya. Kenapa? Karena kalau kita mau pelihara ikan, kalau dari baby ini, nanti ngurusnya itu lebih ada perjuangannya. Ingat kalau udah gede kayak gini nih, sayang juga nih kalau mau dijual misalkan, atau juga mau dikasih ke orang, sayangnya. Jadi kalau udah gede-gede kepikiran mau beli tank lagi yang lebih gede lagi. Kemudian pertama kali kita beli akuarium, kita juga jangan lupa dengan perlengkapannya. Apa saja perlengkapan yang harus kita beli ketika pertama kali beli akuarium. Nah, di sini lihat. Iya. Ada ikan-ikan kuningnya ini. Nah, itu ada mesin pompa air. Nah, ini ada mesin pompa air. Kita lihat dari atas. Nggak kelihatan ya. Nah, ini ada mesin pompa air. Nah, kita harus beli mesin pompa airnya. Kenapa harus beli pompa air? Karena akuarium ini airnya, lihat airnya ya sedikit dan juga airnya diam, tidak ada pergantian air. Maka biar air ini kelihatan berganti airnya, maka kita harus beli pompa air. Pompa airnya dicelupkan. Kalau biasanya pertama kali beli, kita biasanya beli pompa air yang celup. Pompa air yang celup ini airnya disedot sama ini pompa, kemudian mengalir ke sini. Nah, ini namanya box filter. Dari box filter turun ke sini. Nah, jadi nanti airnya muter nih. Airnya muter sehingga ikannya tidak mabok, karena airnya ada sirkulasi air yang berputar sehingga airnya terasa segar lagi. Nah, setelah beli pompa air juga jangan lupa beli ini selangnya. Selang ya, ini modifikasi saya saja nih. Saya potong ini selangnya, selang yang hitam ini saya potong jadi 2 karena kepanjangan. Nah, jadi kalau tidak dipotong, mungkin ini gak usah modif kayak gini, bisa langsung ditancap ke sini ya. Nah, tapi saya modif. Nah, biar bisa nyambung ke sini. Nah, air ke sini masuk ke box filter. Nah, ini box filter nih yang paling penting kalau mau ikan. Kalau nggak ada box filter nih, ikan-ikan mabok beberapa hari juga mati. Nah, tapi ini 26 bulan
pertama kali saya beli ini akuarium 6 bulan yang lalu, ikannya sehat-sehat karena pakai ini filter. Nah, ada apa aja di box filter ini? Yuk kita lihat. Nah, ini kotoran ikan ya, kotoran ikan. Nah, box filter ini isinya apa aja? Ini ada kapas, di bawahnya juga ada bioring atau apa namanya itu, susah ya, ada airnya nanti adalah ada bioring di dalamnya, kemudian ada biobol saya gabungkan. Nah, jadi ini saya di bawahnya saya kasih biobol, kemudian nanti ada sekat. Kalau kalian beli box filter gini ada sekat, taruh sekatnya di atasnya. Kemudian kalau beli ini apa namanya, beli kapas filternya saya bagi dua, dirobek, kemudian ditaruh di atas sekat, kemudian ditaruh bioring di atas kapas yang pertama tadi. Kemudian sudah ditata bioringnya, kemudian sobekan yang kedua tadi kita taruh di atas. Sobekan kapas filter ini kita taruh di atas. Nah, nanti ini kalau udah coklat semua ya, baru saya ganti biasanya. Tapi nggak tahu sih, ini baru pertama kali ya pakai yang kayak ginian untuk ikan koki, komet, kemudian ikan ada koi juga nih. Saya ini semuanya dari anakan semua saya beli ini. Jadi wah, mantap deh kalau dari anakan, dari baby ya. Nah, begini ya, bisa ya, kita tutup lagi. Kemudian biar enggak banyak budget, yang keluar kita modif juga ininya, bagaimana ya keluar dari box filter air ini jatuh ke sini sehingga menimbulkan gelembung. Nah, gelembung ini biar terbentuk ada oksigen. Jadi dengan jatuhnya air dari atas ini jatuh ke air kemudian membentuk gelembung. Nah, nanti pecahan-pecahan gelembung ini nanti dia yang akan melarutkan oksigen ke dalam air ini. Nah, kenapa perlu oksigen? Ya, itu dia. Ikan kalau nggak ada oksigennya mati juga. Nah, coba aja matiin mesinnya beberapa jam, lah nanti kayak punya megatengnya saudara kita Irfan Hakim ya, pada mati itu karena ini filternya nggak jalan. Kemudian apalagi yang perlu dibeli? Yang perlu dibeli ini jangan lupa lampu LED-nya, lampu LED untuk bisa melihat. Ini kalau nggak ada lampu LED-nya nih ikannya nggak kelihatan jelas kayak gini, nggak kelihatan keindahannya. Juga boleh beli ornamen-ornamen ya. Nah, itu kreatif masing-masing, bisa ornamen yang palsu-palsu kayak gini ya, bunga-bungaan, rumput-rumputan. Nah, boleh juga tanaman yang hidup. Ada di toko akuarium atau di pasar ikan ya biasanya. Tapi kalau untuk ikan koi, ikan komet, ikan apa namanya ini, koki, ini dia biasanya suka makan pohon-pohon yang hidup. Nah, bunga-bunga yang hidup nanti dia dimakan dia sama dia. Jadi saya kasih yang palsu-palsu aja. Nah, kemudian jangan lupa juga setelah beli LED ini kita juga beli heater. Nah, fungsinya apa? Heater ini biar kondisi air tidak berubah-ubah suhunya. Nah, kalau air ini berubah drastis, tiba-tiba panas, tiba-tiba dingin ya, nah itu ikan cepat sakit. Nah, nanti tumbuh jamur ya. Kemudian komposisi ikan kalau kalian beli ikan koki, ikan komet ya, pokoknya jenis-jenis ikan mas ya, ikan mas koki, mas koi ya, mas komet. Nah, ada mas itu apa itu namanya, itu yang kecil-kecil tuh. Yang kecil tuh itu namanya balasak. Nah, kita harus nyimpen namanya ikan patin. Ikan patin yang kecil aja, yang baby juga ya, yang kecil saja buat di akuarium. Nah, dulu saya beli juga udah gede, saya pindahin ke belakang. Udah gede, tapi saya beli lagi yang kecil nih. Biar indah ya. Ya mungkin gitu teman-teman, bagaimana pertama kali beli akuarium, tipsnya seperti itu. Karena biasanya kalau kita beli akuarium pasti pengen langsung diisi dengan ikan. Biasanya kan kalau di ahli-ahli akuarium itu biasanya akuarium itu harus dikosongin dulu, diaerasi dulu ya,
kasih air dulu, diendapin, dia buang lagi. Nah dulu saya nggak gitu, langsung saja beli akuarium, bersihin disiram-siram, kasih air, langsung celupin ikannya. Tapi alhamdulillah sehat. Nah dulu sih awal-awal ya, karena belum tahu bagaimana pelihara ikan, kadang ada putih-putih dikit, saya cari-cari di YouTube, cari-cari juga di Google tuh. Itu penyakitnya, wah, agak panik kan. Tapi ternyata nggak usah panik ya, setelah pengalaman 6 bulan ini ternyata nggak usah panik. Kalau memang pertama kali beli ikan ya kayak gitu aja, seperti yang sudah saya jelaskan tadi ya. Kemudian biasanya, nah heater ini fungsinya itu buat menghilangkan namanya jamur. Jadi kalau misalkan ada yang teridentifikasi ada jamurnya nih, salah satu ikan ini, langsung saja heaternya disetel di 30 Celcius. Nah dicolokin di sini, colokin sini ya biar nyala. Ini nanti kita setel di situ, di putarannya ada 30 Celcius. Jadi ini nanti dia bisa dicolokin seharian ya, 24 jam bisa juga, atau malam ya. Nah insya Allah itu penyakit jamur yang di ikan itu nggak ada. Nah itu ikan patin maksudnya buat hama kutu ikan ya, nanti ada kutu ikan, dia makan kutu ikan, jadi nggak ada, bebas penyakit kutu ikan. Nah itu mungkin tipsnya. Oh ya satu lagi, perhatikan juga ketika beli ikan, mana ikan galak, mana ikan yang tidak. Nah contohnya di sini saya dulu beli juga ikan yang kuning nih, ikan galak nih ya. Ini galak nih, kalau dia biasanya ngejar-ngejar ikan yang kayak ginian, dikejar-kejar bahkan bisa sampai mati ikannya nih, kejar-kejar sama ikan yang kuning ini. Makanya saya pisahin, sebenarnya ini tank yang filter samping ya, jadi saya gunain buat ikan galak aja. Saya filternya pakai yang di atas biar mudah ganti juga. Kalau taruh filter di sini susah, ribet juga ganti filternya. Kalau di sana kan mudah, tinggal matiin, lepas aja itu filternya. Nah jadi pisahin ya, hati-hati juga. Jadi nanti bisa tanya-tanya ke tukang ikan ya, ini ikannya galak apa enggak. Kemudian beli pakannya juga, biasanya pakannya pelet saja lah, yang mudah-mudah ya. Untuk yang pertama kali ini, nanti kedepannya bisa juga beli cacing apa tuh, macam-macam lah pakan ikan. Nah sekarang kita beli pelet dulu. Usahakan beli peletnya yang sesuai ukuran mulut ikan. Nah, kan macam-macam tuh, ada yang peletnya ada yang gede, ada yang kecil. Saya juga beli pelet nih. Nah ini ada yang kecilnya, yang kecil ini buat ikan balasak tuh, yang tadi. Kemudian ini juga ada yang ukuran sedang. Nah ini ukuran sedang. Nah jadi ini untuk yang ikan-ikan yang agak gede aja. Ya mungkin segitu teman-teman. Jangan lupa subscribe di channel Airaksa ini. Dan juga like videonya dan share ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.